Nah, teman-teman, yang pertama kita lakukan dalam membuat sebuah martabak seperti bikinan abang-abang kaki lima, berikan susu bubuk 15 gram dalam satu wadah. Ini wajib ya, harus ada. Kemudian tambahkan gula 50 gram dan satu buah kuning telur. Dan jangan lupa berikan juga vanili cair atau serbuk untuk menutupi bau amis dari telurnya. Dan masukkan ragi instan sebesar setengah kepala korek api. Bagi teman-teman pemula, saya selalu menganjurkan untuk memakai ragi ini, supaya nanti martabaknya itu hasilnya lebih lentur, tidak kaku ya. Di sini juga saya menyiapkan air 300 ml dan saya akan tuang ke dalam wadah ini kira-kira 250 ml dan saya sisakan sedikit ya, kira-kira sisanya itu 50 ml. Ya, segini ya. Kemudian kita aduk. Siapkan tepung terigu protein sedang 300 gram dan kita akan memasukkannya setengah ke dalam wadah ini supaya tidak begitu sulit ketika kita mengaduknya. Dan tambahkan terigu yang masih kita sisakan tadi. Dan kita aduk-aduk lagi sampai seluruh tepung terigu ini basah dan tercampur semuanya. Bagi teman-teman yang punya mixer di rumah, kalau mau pakai mixer untuk ngaduknya, silakan saja, nggak apa-apa. Yang penting Anda memakai kecepatan rendah saja. Jangan pakai kecepatan tinggi ya. Setelah adonannya sudah basah dan sudah tercampur seperti ini, lalu kita akan mengaduk adonan ini dengan cara seperti ini. Ya, seperti yang kelihatan di video ini. Kita keruk dari bawah sambil tarik ke atas. Kita lakukan hal ini sampai adonan ini menjadi halus, ya, elastis seperti ini ya, tapi masih agak keras ini ya, masih agak kental. Kita lanjutkan lagi sampai lebih halus sedikit lagi. Tapi jangan sampai terlalu halus ya, nanti seratnya tidak akan terbentuk. Jadi sering-seringlah mengaduk adonan martabak ya, supaya nanti Anda bisa menilai sebuah adonan yang bagus. Di sini latihannya. Nah, kira-kira seperti ini ya adonannya, sudah cukup halus. Lalu adonan ini kita tutup dan kita istirahatkan selama 1 jam. Setelah 1 jam diistirahatkan, lalu kita buka tutupnya. Nah, ini adonannya lebih lengket ya. Dan kemudian tambahkan soda kue 1/4 sendok teh. Dan larutkan dengan air kira-kira 1-2 sendok makan. Kita aduk. Nah, ini adonannya ya, tapi masih agak kental ya. Lalu saya tambahkan air. Kita aduk lagi sampai adonan ini lebih halus. Nah, ini dia ya, lebih halus ya adonannya. Lebih lembut. Dan sudah siap untuk kita panggang. Nyalakan kompornya dengan memakai api besar sampai loyang martabaknya menjadi panas. Dan setelah loyangnya sudah panas, lalu kita kecilkan apinya sekecil-kecilnya. Aduk-aduk adonannya. Dan sekarang kita tuang ke dalam loyang dengan takaran kira-kira 1-2 mm dari dasar loyang. Bentuk pinggiran martabaknya. Dan besarkan kembali apinya. Dan kita tunggu beberapa saat sambil kita memperhatikan tingkat kematangan martabaknya. Nah, ini dia, mulai bermunculan gelembung-gelembung di sekitar pinggiran martabaknya. Dan ini menunjukkan bahwa proses pematangannya berjalan dengan baik. Dan jika gelembung-gelembungnya sudah hampir merata di seluruh permukaan martabaknya, lalu taburkan gula pasir di atasnya. Kemudian kecilkan kembali apinya. Dan sekarang langsung kita tutup untuk mematangkan bagian atasnya. Kasih celah uap panasnya ya, supaya pori-pori martabaknya tidak langsung tertutup.
Coba kita lihat ya. Nah, bagian permukaannya udah kering dan kemudian kita tutup full ya. Ya, kira-kira 30 detik. Lalu kita buka lagi. Ya, ini udah matang ya, dan segera kita angkat dari loyangnya. Selagi masih panas, poles mentega atau margarin di permukaan martabaknya. Lalu kita tutup. Tunggu 30 detik. Kemudian kita buka lagi. Sebentar kita pindahin dulu martabaknya ke alas kayu supaya mudah memotongnya nanti. Lalu kita potong. Berikan topping sesuai dengan selera. Di sini saya memberikan topping dengan menggunakan Oreo crumble dan susu kental manis. Poles kulit luarnya dengan mentega atau dengan margarin lagi. Nah, kita putar martabaknya dulu. Nah, ini dia martabaknya. Sama persis dengan martabak abang-abang. Dan kemudian kita potong-potong. Dalam memotong martabak ini harus menggunakan pisau yang benar-benar tajam ya, supaya hasilnya nanti mulus dan tidak belepotan. Rapi kelihatannya ya. Nah, ini dia martabak kita sudah jadi. Sudah siap untuk disajikan atau dibungkus untuk diberikan kepada pembeli jika seandainya nanti teman-teman sudah jadi pedagang. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jikalau ada teman-teman yang sudah berhasil dengan menggunakan resep ini, jangan lupa memberikan komentar di bawah ya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.